Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah, dan kita hari ini dengan takdir Allah, dengan kasih sayang Allah, saya bisa bersilaturahim, bisa melakukan perjalanan dakwah ke Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Melawi. Jaraknya dari Pontianak sebagai ibu kota Kalimantan Barat ke Melawi itu kurang lebih ditempuh perjalanan 7 jam. Dan sahabat-sahabatku, hari ini saya cukup berbahagia karena hari ini saya didampingi oleh tokoh masyarakat, bukan saja dikenal di kalangan yang ada di Melawi karena beliau ini kelahiran Melawi, tapi juga dikenal sebagai tokoh di Kalimantan Barat plus juga di Indonesia karena beliau ini anggota DPR RI ya, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan ada sesuatu yang luar biasa sahabat-sahabatku. Pada tadi pagi kita merayakan yang namanya Tabligh Akbar dalam rangka menyambut hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan salawat kita tersampaikan dari rasa cinta dan mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk keluarga dan sahabatnya. Ada sesuatu yang luar biasa yang insya Allah saya nanti akan mau menggali dari beliau sebagai tokoh yang cukup banyak dicintai oleh masyarakatnya, dan terlihat dari pagi begitu sangat antusiasnya beliau mengadakan kegiatan di Masjid Juang ini. Di belakang ini ada banner ya, menandakan Tabligh Akbar tadi siang. Dan ada yang luar biasa ini, sahabat-sahabatku, di sini kompak. Kalau lihat di spanduk ini beragam ormas Islam begitu banyak ini ya, ada IKADI, ada ICMI, ada KAHMI, wah segala macam, Ansor, NU, Muhammadiyah. Ini saya agak ini nggak tahu jumlahnya berapa nih, cukup banyak. Ini cukup luar biasa ya. Nah, sejenak saya ingin tanya-tanya bagaimana bisa menyatukan mereka ya, dengan mereka itu guyub luar biasa, nggak ada lagi ada friksi, tidak ada lagi yang gesekan gitu. Sehingga memang itu yang diharapkan oleh bangsa Indonesia supaya jangan sampai terjadi yang demo seperti kemarin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya ingin tahu tentang bagaimana kiat-kiat supaya ini bisa menjadi syiar bagi masyarakat yang ada di Indonesia, supaya ini masyarakat ini guyub, bukan saja beda agama kemudian tetap bersatu. Seringkali yang ada nih beda aliran aja berantem. Gimana Pak Haji? Ya, alhamdulillah atas izin Allah semuanya dari kita di Kabupaten Melawi ini ya bersama-sama dengan seluruh ormas Islam yang ada dan juga masyarakat yang kebetulan tidak semua beragama Islam juga. Oleh karena itu kita terutama ormas-ormas Islam semua kita sepakat bahwa kita dalam rangka memajukan syiar umat kita di Kabupaten Melawi ini tentu harus adanya rasa kebersamaan, rasa persatuan di antara kita dan saling mengerti. Tentu tidak ingin memperluas perbedaan, tapi yang justru kita cari adalah persamaan, dan kita tentu mengedepankan ya perbedaan itu sunnatullah. Jadi betul, kita tidak mempersoalkan itu. Ya, silakan, tetapi semuanya alhamdulillah bisa menerima perbedaan-perbedaan itu dengan baik. Nah, tentu semuanya atas sekali ya pengertian ya, dan semuanya kita setiap kegiatan ya, selalu kita libatkan. Kebetulan saya juga selaku ketua Dewan Masjid, selaku ketua Ikatan Persaudaraan Haji, dan juga diberi kepercayaan oleh Pak Bupati Melawi dan masyarakat sebagai ketua Masjid Agung Kota Juang Kabupaten Melawi. Masya Allah. Dan ini masjid ini memang belum diresmikan secara keseluruhan karena mengingat memang fasilitas masih perlu ditingkatkan, lalu dilengkapi, sehingga Pak Bupati dan kami bersama tokoh masyarakat dan ormas-ormas mengingat kalau ini tidak dimanfaatkan dan tidak digunakan tentu akan menimbulkan banyak mudaratnya. Oleh karena itu kita memanfaatkan. Alhamdulillah pada Ramadan yang lalu sudah mulai kita lakukan Tabligh Akbar di sini. Sebagai tanda dimulainya di pemanfaatan digunakan terlebih dahulu masjid ini, sehingga sampai saat ini sudah sekian kegiatan-kegiatan besar, termasuklah pelepasan jemaah haji juga kita pusatkan di Masjid Agung Kota untuk Kabupaten Melawi ini ya. Kota Melawi ini. Jadi oleh karena itu memang ya yang paling penting bagi kita adalah
ya bagaimana kita saling memahami, Betul. saling menghargai. Betul. Perbedaan itu adalah sebuah sunatullah yang tidak perlu kita, itu sudah dari sananya. Jadi kita tuh saling mengerti saja. Betul. Dan memahami. Silakan. Kita tidak pernah mempersoalkan perbedaan paham itu sehingga itu menjadi justru membuat bencana atau bahkan perbedaan yang lebih menajam atau bahkan lebih membuat di antara sesama umat ini justru tidak menjadi kuah yang baik. Oleh karena itu kita selalu jaga itu. Betul. Oh iya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa masjid ini memang awalnya adalah lapangan bola ya. Lapangan bola yang biasanya memang lapangan bola tempat nongkrong, ya kan, sangat memungkinkan kalau malam terjadi yang namanya hal yang tidak diinginkan kan. Maka dengan inisiasi yang dilakukan oleh para tokoh, yang diinisiasiin sebagai inisiatornya Pak Haji Sukiman ini, alhamdulillah itu mampu merangkul banyak ormas-ormas ya, khususnya ormas Islam, sehingga bersatu di sini guyub. Dan tadi pagi memang betul-betul terlihat begitu sangat ramai dan kemudian mereka kompak bersama-sama ya. Nah, sahabat-sahabatku, dengan masyarakat di sini dengan perbedaan agama, yang di sini mayoritas Islamnya lebih banyak kan Islam apa non Muslim? Ya, Islam. Lebih banyak Islam ya. Gitu. Kan kalau saya tahu Kalimantan Barat itu memang banyak dari etnis Chinese ya. Itu gimana untuk mensikapi itu? Dan alhamdulillah mereka juga justru dengan hadirnya masjid di Kota Juang ini, terutama ini kan memang pusat sentral tempat kotanya ya. Bapak bisa lihat di depan itu ada Mitra Indah, ada pusat belanja dan juga dan mereka senang, dan juga ada rumah sakit. Tapi kita tentu menggunakan semua fasilitas termasuk sound system juga secara profesional. Artinya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan saja. Nah, itu juga bagian dalam rangka kita menjaga ya lingkungan, menjaga toleransi di antara kita. Dan juga terus terang dengan kehadiran masjid ini saya melihat UKM kita tumbuh dengan baik ya. Alhamdulillah ya, berkah ya. Sendiri kiri kanan semua ini kan. Dan inilah kita harapkan mudah-mudahan ke depan bisa tumbuh ekonomi yang lebih baik ya, di antara UKM kita berkembang. Dan karena ini pusatnya ibu kota, jadi saya berharap ini bisa menjadi tempat singgahnya semua ya umat Islam itu untuk bisa beribadah dengan nyaman, dengan tenang, dan juga semua aktivitas bisa dilakukan kegiatan di sini. Jadi oleh karena itu kita terbuka saja. Pengajian-pengajian pun silakan selama memang tidak saling tabrakan jadwalnya. Jadi kita atur sedemikian rupa dan kita terbuka karena pengurus takmir masjid ini kan sifatnya memfasilitasi, melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu saya kebetulan memang dulu pernah menjadi anggota DPR, pernah jadi ketua DPRD di Kabupaten Melawi ini. Ya, dengan masyarakat sama-sama kita bagaimana supaya ini menjadi pusat Islam yang berkembang dan syiarnya sangat baik. Berarti masjid ini dibangun atas biaya APBD ya? Ya, APBD, semuanya APBD. Alhamdulillah. Untuk kegiatan-kegiatan pembinaan SDM yang ada di sini gimana? Ya, kita untuk kajian-kajian gitu. Ya, kita memang selama ini sifatnya ya karena memang sering mendatangkan kajian-kajian yang besar ya, terutama memang para ulama-ulama kita ya silih berganti kita undang. Ini bagian dalam rangka kita untuk menarik supaya kita memasarkan bahwa masjid ini kan baru mulai dikenal semua. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan ke depan saya berharap kepada pemerintah daerah, Pak Bupati juga dan DPRD supaya bisa menganggarkan terutama untuk dalam rangka fasilitas termasuk parkir, termasuk tempat wudhu, termasuk tempat kamar mandi, WC dan semuanya itu bisa lebih baik dan lebih sempurna sehingga membuat kenyamanan dalam orang beribadah di Masjid Juang, Kota Juang ini. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sejenak kita bisa simak bahwa masjid ini bukan hanya peruntukan untuk ibadah secara ritual saja, tapi bagaimana dengan hadirnya masjid ini mampu menumbuhkan ekonomi umat, ekonomi masyarakat sekitar, bukan saja hanya umat Islam tapi umat yang lainnya. Dan memang itu yang diharapkan oleh Nabi, sahabat-sahabatku, sehingga munculnya dengan masjid ini menjadi sarana ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama satu negara, ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia,
meskipun beda agama, karena kita sama-sama manusia, mari kita saling jaga. Yang memiliki perasaan ketika dicubit sakit, ketika disanjung mereka bahagia, itulah yang harus kita jaga. Sehingga memang itulah bangsa Indonesia yang dengan kebinekaannya, dengan keragamannya, dengan beragam suku, warna kulit, harusnya menjadikan sebagai sebuah anugerah yang Allah turunkan kepada kita, sehingga kita ini yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan dari Pak Haji Sukiman sebagai tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat ini. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan berkah dan selamat dengan masjid ini. Dengan meskipun belum diresmikan, mudah-mudahan tambah eksis, tambah besar, memberikan kontribusi bagi negeri dan juga kontribusi bagi umat yang ada di Malawi dan juga umumnya untuk Kalimantan Barat. Terima kasih sahabat-sahabatku, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.